Langkah kaki terdengar di lantai kayu rumah yang sunyi. Seperti ada yang mengintip dari balik tirai, mengawasi dari tempat yang tak terlihat. Aku terdiam, rasa cemas mencengkeram dadaku. Suamiku baru saja memberi mobilku kepada ibunya. Tapi kenapa aku merasa ada yang tak beres? Tiba-tiba, suara deru mobil yang melaju keluar dari garasi membuat jantungku berhenti sejenak. Itu bukan suara yang biasa. Ketegangan semakin terasa. Aku menoleh ke arah suamiku yang sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya tegang. Matanya memerah, menatap kosong ke depan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sebuah keheningan yang melingkupi kami. Sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Dan saat itu, aku sadar, kepercayaan yang kuanggap tak tergoyahkan, kini retak. Aku merasakan ketakutan yang mendalam, terperangkap dalam rumah ini, bersama orang yang ku kenal begitu baik, namun sekarang terasa asing. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Langkah-langkah kaki suamiku terdengar di ruang tamu, seakan mengisi setiap sudut ruang yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Suara deru mesin mobil yang melaju keluar dari garasi menyusul, memecah kesunyian yang sudah mulai menggantung di udara. Aku duduk diam di meja makan, sendirian, dengan pandangan kosong pada piring yang sudah dingin. Segalanya terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang sedang berputar di luar kendali. Namun aku tidak bisa menjangkaunya. Ketika dia memberi mobilku pada ibunya, rasanya seperti sebuah keputusan yang tidak bisa kupahami. Itu bukanlah hal yang biasa dia lakukan. Tapi kenapa aku merasa ketegangan di dalam diri? Aku mengingat saat dia memberitahuku dengan wajah datar, ibuku butuh mobil itu, dan aku bisa membelikan yang baru untukmu nanti. Kata-katanya terdengar biasa saja, seolah tak ada yang salah. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengusik perasaanku. Keputusan itu bukan sekadar memberi, itu seperti mengambil, tanpa peringatan, tanpa alasan yang jelas. Sebuah pemberian yang dipaksakan, disertai rasa keterpaksaan yang tak terucapkan. Suamiku menjadi lebih pendiam. Dia menghindari tatapanku setiap kali aku mencoba berbicara dengannya tentang apa yang baru saja terjadi. Wajahnya terlihat kosong, ekspresinya seperti tersembunyi di balik topeng yang terlalu rapat. Ada sesuatu yang tak terucap, sebuah jarak yang kian meluas antara kami. Aku mengingat masa lalu. Bagaimana dia selalu tampak tenang dan tidak mudah terbaca. Tetapi kali ini, ada ketegangan yang lebih mendalam. Entah mengapa, aku merasa terjepit dalam ketidakjelasan ini. Aku teringat perasaan yang sama saat pertama kali kami bertemu. Dia selalu begitu baik, terlalu baik bahkan. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tapi, semakin aku berpikir tentang semuanya, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kami. Keintiman kami seolah tertutup oleh lapisan asing yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Semuanya terasa seperti sebuah permainan yang aku tak tahu aturannya. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan tak penting. Mungkin aku hanya terlalu cemas, terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi, setiap kali aku memikirkan hal itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berjalan. Sesuatu yang aku tidak bisa hindari. Aku merasa semakin terjebak dalam rumah ini, tempat yang dulu terasa aman, sekarang seolah menjadi perangkap. Suami kembali ke rumah larut malam. Langkah kakinya terdengar lebih berat dari biasanya. Dia masuk tanpa suara, hanya langkah yang memecah keheningan. Ketika aku melihat ke arahnya, matanya seakan menembusku, tetapi ada ketidakjelasan dalam pandangannya. Aku merasa seperti melihat seseorang yang aku kenal, tetapi bukan dia yang sebenarnya. Jangan khawatir, katanya dengan suara rendah, tapi aku bisa mendengar adanya kekakuan dalam nadanya. Seolah kata-katanya hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Aku tidak menjawab, hanya ada keheningan di antara kami. Malam itu, aku terbangun. Suamiku sudah di luar kamar,
dan suara samar terdengar dari ruang tamu. Aku memutuskan untuk mendengarkan lebih dekat, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Suara bisikan samar yang hampir tak terdengar membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menyentuh gagang pintu dan mendengarnya dengan jelas. "It's done. No turning back now." Kata-kata itu datang dari mulutnya. Begitu pelan, begitu berat, seakan mengandung makna yang dalam. Aku terdiam di tempatku, tubuhku membeku sejenak. Apa yang baru saja aku dengar? Mengapa suamiku berkata begitu? Apa yang telah dia lakukan? Dalam keheningan yang mencekam, aku tidak bisa lagi berpikir rasional. Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sangat salah di sini. Aku hanya bisa terdiam, terjebak dalam ketidakpastian yang semakin menggelapkan pikiran. Sebuah pertanyaan sederhana menggantung, menghantui setiap napasku. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan? Suamiku meninggalkan teleponnya di meja dapur tanpa sengaja, atau begitu rasanya. Aku berdiri di dekat kompor, tangan memegang pisau, tapi pandanganku terpaku pada benda itu. Layar yang menyala sesekali memancarkan cahaya biru, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa dorongan untuk memeriksanya. Aku menatap telepon itu sejenak, lalu berpaling ke arah lain, berusaha menenangkan diri. Namun, entah mengapa, rasa cemas semakin menyelusup ke dalam diri, semakin menguasai pikiran. Aku bisa mendengar suamiku sedang berbicara di ruang tamu. Suara rendahnya terdengar samar, tak jelas. Ada yang aneh dengan nada suaranya, seperti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Tapi yang lebih membuatku gelisah adalah pesan yang muncul di layar ponselnya beberapa detik setelahnya. Nomor yang tidak dikenal, pesan yang hanya terdiri dari satu kata, "Segera." Itu bukan pesan yang biasa. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama, hanya kata itu. Aku ingin memikirkannya sebagai hal biasa, mungkin teman lama atau rekan kerja yang membicarakan pekerjaan. Tapi intuisi tak bisa dibohongi. Perasaan tidak nyaman ini semakin mengguncang hatiku. Seperti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, sedang tersembunyi di balik pesan-pesan itu. Aku memutuskan untuk membiarkannya. Kembali mengaduk adonan yang sudah mulai terasa terlalu kental. Tapi mataku terus melirik ponsel itu. Keheningan di rumah kami terasa semakin menyesakan. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika seseorang terlihat terlalu tenang, justru disitulah letak bahaya terbesar? Suamiku begitu tenang, tetapi ada yang semakin membuatku meragukan ketenangannya. Malam itu, aku mulai merenung lebih dalam. Mengingat kejadian-kejadian kecil yang tidak aku perhatikan sebelumnya. Cara dia menghindari percakapan tentang mobil dan ibunya. Semakin dia menjauh, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang perlu disembunyikan, atau lebih buruk lagi, mungkin dia merasa aku tidak cukup penting untuk diberitahu. Ada rasa sakit yang menusuk, perasaan terhianati, meskipun tidak ada yang jelas terjadi. Aku ingat betul, beberapa bulan setelah kami menikah, bagaimana dia bisa begitu teliti, begitu hati-hati dalam setiap tindakannya. Tapi kini, ada yang berubah. Sesuatu yang dia sembunyikan dengan rapat. Bahkan dari diriku, ketika dia pulang ke rumah, wajahnya lebih cemas, lebih terburu-buru. Tetapi dia tak pernah mau berbicara, apalagi menjelaskan apapun. Aku memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ada sesuatu yang salah, entah itu perilakunya, atau sesuatu yang lebih gelap yang mulai membayangi hidup kami. Aku membuka laci lemari tempat dia menyimpan dokumen-dokumen penting. Setiap kali aku mendekat, aku merasa seperti sedang melangkah lebih dalam ke dalam sebuah dunia yang tidak aku kenal. Tetapi yang semakin nyata. Di sana, aku menemukan beberapa surat tagihan yang tidak pernah dibicarakan, jumlah yang sangat besar, lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Suamiku, yang selalu tampak begitu tenang dan teratur, ternyata berhutang banyak. Bahkan lebih banyak dari yang aku kira. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Kenapa aku baru mengetahui semua ini sekarang?
Dalam hati, aku mulai meragukan segala sesuatu yang pernah dia katakan. Setiap senyum, setiap kata manis yang diucapkannya, terasa seperti sebuah topeng yang menutupi wajah asli. Aku merasa seperti asing di rumahku sendiri. Semua ini terasa seperti kebohongan yang terungkap sedikit demi sedikit, menggerogoti kepercayaan yang pernah kukira tak tergoyahkan. Aku merasakan kehadirannya di dekatku. Suara langkah kakinya terasa lebih keras dari biasanya. Ia masuk ke ruang tamu, melihatku dari jauh, tanpa kata-kata. Ada jarak yang semakin jauh di antara kami, seolah kami bukan lagi dua orang yang berbagi hidup. Aku menatapnya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan ketakutan, tetapi dia hanya membalasnya dengan tatapan kosong, seolah tak ada yang berbeda. Suamiku mulai bertindak aneh. Setiap kali aku bertanya tentang uang atau ibunya, dia selalu menghindar, berusaha meredakan ketegangan dengan senyum tipis atau jawaban yang tak pernah cukup. Aku mencoba bertanya lebih banyak, tapi semakin aku melakukannya, semakin jelas bahwa dia tidak ingin berbicara. Keadaannya berubah menjadi permainan yang semakin membingungkan. Dia ingin aku merasa tenang, tetapi aku merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang terus berkembang. Hari itu, ketika dia keluar untuk sebuah urusan yang tak jelas, aku memutuskan untuk memeriksa lebih jauh. Tanpa niat buruk, hanya dorongan untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di dalam jaketnya yang tergantung di kamar, aku menemukan sebuah amplop yang tersembunyi di saku. Amplop itu terlihat biasa saja, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hatiku berdebar. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati, seperti ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang menunggu untuk ditemukan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen. Dokumen yang ternyata mengungkapkan hubungan rahasia suamiku dengan orang-orang yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Semua ini adalah bukti yang menghubungkan suamiku dengan kelompok yang aku tak pernah dengar sebelumnya. Kelompok yang jelas-jelas bisa menghancurkan hidup kami. Setiap kata yang tertera di dalam surat-surat itu semakin menguatkan rasa tak percaya yang mencekam hatiku. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya suamiku? Bagaimana aku bisa tidak menyadari ini semua? Kini, tak ada lagi jalan mundur. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai apapun lagi, termasuk diriku sendiri. Sebuah perasaan menyesakkan muncul, bercampur antara ketakutan dan kebingungan. Dan saat aku berdiri di sana, amplop itu di tangan, aku menyadari satu hal. Aku tak tahu lagi siapa yang harus kupercayai. Aku berdiri di depan suamiku, amplop itu masih ada di tangan. Tangan yang mulai gemetar, menahan rasa takut yang meluap. Udara di sekitar kami terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk pecah. Suaranya terdengar biasa saja, bahkan agak datar. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" kata suamiku. Matanya menghindar dari tatapanku, seperti ada sesuatu yang sangat ingin dia sembunyikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Tetapi, rasa panik itu mulai merayap ke dalam pikiranku, mengguncang setiap keyakinan yang pernah kubangun tentang dirinya. "Aku tahu," ujarku pelan, suara hampir tak terdengar. "Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Aku tahu tentang hutangmu. Dan lebih buruk lagi, aku tahu tentang hubunganmu dengan ibumu." Suamiku terdiam, menatapku untuk pertama kalinya dengan tatapan yang berbeda. Bukan tatapan kasih sayang yang dulu, tapi tatapan yang dingin dan penuh kebingungan. "Jangan bicara tentang itu," jawabnya akhirnya, dengan suara yang terdengar lebih rendah, lebih menekan. "Kamu tidak tahu apa-apa, tapi aku tahu." Setiap kata yang aku katakan semakin menguak sebuah kebenaran yang jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Semua yang dia sembunyikan, semua yang aku tidak pernah tahu, tiba-tiba datang seperti badai yang menghancurkan semuanya. Aku bisa merasakan hatiku berdegup cepat. Namun aku tetap berdiri di sana, menunggu jawaban yang sudah kutunggu.
Suamiku menggelengkan kepala, dan ekspresinya berubah menjadi lebih tegang. Kamu tidak mengerti, katanya lagi. Suaranya semakin terdengar seperti peringatan. Aku merasa dinding di sekitarku semakin rapat. Semakin tidak ada ruang untuk bernapas. Aku melakukannya untuk kita. Untuk keluargaku. Untuk kamu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ada sesuatu yang mulai terungkap. Sebuah kebenaran yang mulai menyakitkan. Hubungannya dengan ibunya, yang selalu aku anggap sebagai ikatan keluarga yang biasa. Ternyata jauh lebih buruk dari yang aku pikirkan. Tidak hanya sebuah hubungan ibu dan anak, tetapi sebuah hubungan yang telah mengikatnya dalam jaringan kontrol yang rapuh, namun sangat kuat. Ibunya telah mengatur setiap langkah hidupnya, menarik tali dengan cara yang tidak terlihat, memanfaatkannya dengan cara yang paling mengerikan. Semua ini, semua masalah yang dia hadapi, bukan hanya masalah finansial. Itu lebih besar. Itu lebih gelap. Semua yang aku lakukan. Itu demi kamu, katanya. Matanya terbuka lebar, seolah mencari pengertian. Ibuku, dia, suaranya pecah, terhenti sejenak, mencoba menahan emosi yang semakin sulit dia kontrol. Aku tidak punya pilihan. Aku sudah terjebak. Kamu tidak tahu, dia memegangku begitu erat. Aku tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa. Aku terdiam. Tubuhku seperti kaku, keringat mulai merayap di pelipisku. Semua yang aku pikir, aku ketahui tentang dirinya, tentang kami, tentang hidup kami, hancur dalam sekejap. Aku merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Suami yang ku kenal, yang dulu ku cintai, kini seolah menjadi orang asing. Suamiku maju selangkah, matanya tajam. Aku tak bisa membiarkanmu pergi. Katanya dengan suara yang lebih tegas, hampir seperti ancaman. Aku mundur sedikit, tetapi tubuhku merasa berat. Seperti ada sesuatu yang tak bisa digerakkan. Apa yang kamu pikirkan? Kamu kira ini mudah? Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja? Ada kegelisahan yang menggulung di dadaku. Aku merasa ketakutan yang mendalam, lebih dari yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Dia bukan lagi pria yang ku kenal. Suamiku bukan lagi suami yang aku percayai. Aku mencoba bergerak, tetapi dia sudah berdiri di pintu, menutupnya dengan cepat, memisahkan aku dari jalan keluar. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, katanya dengan suara rendah, penuh kontrol. Matanya, yang sebelumnya lembut, kini tampak keras, seolah dia bukan orang yang sama lagi. Jangan coba lari. Kita akan selesaikan ini, dan kamu akan mengerti. Katanya lagi. Matanya penuh kebekuan, penuh perhitungan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, atau apa yang dia rencanakan, tetapi aku tahu satu hal. Aku tak punya jalan keluar. Darahku berdegup lebih keras. Jantungku semakin cepat. Tangan dan tubuhku terasa kaku, terjebak dalam sebuah perangkap yang semakin rapat, semakin gelap. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Suami yang aku cintai, yang dulu kukira bisa kupercayai, kini menjadi orang yang aku tak kenal. Sesuatu yang sangat buruk sudah dimulai. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menghindar. Dia sudah mengunci pintu itu, dan kini aku benar-benar terperangkap. Dengan mata yang penuh kebencian, dengan bibir yang terkatup rapat, aku bisa merasakan keputusasaan yang menghantui setiap langkahku. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari kegelapan yang telah menutupi segalanya. Kunci pintu berderak pelan. Suaranya seakan mengingatkan aku betapa sempitnya dunia ini. Setiap sudut rumah terasa semakin terperangkap, semakin sempit, sementara langkah suamiku terdengar semakin dekat. Aku tahu, kali ini aku tidak bisa menghindar. Keringat dingin mengalir di sepanjang tulang punggungku, dan setiap detik terasa seperti jam yang terus berdetak lebih cepat. Telingaku berdering, napasku semakin terengah-engah. Rumah ini yang dulu aku anggap aman, kini menjadi labirin yang tak bisa aku keluar. Aku berdiri di sana,
Mataku memindai sekeliling, mencari celah, mencari jalan keluar yang entah di mana. Setiap langkah yang aku ambil, setiap ruangan yang aku lewati, semakin jelas bahwa dia selalu satu langkah lebih cepat. Pintu depan terkunci, jendela tertutup rapat, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Suamiku tahu aku terjebak, dan aku merasakan ketenangan di dalam dirinya yang membuatku lebih takut. Dia tak terburu-buru. Dia tak terburu-buru, karena dia tahu bahwa aku tidak bisa lari. Aku bisa mendengar suaranya, langkah kaki yang semakin mendekat, suara nafasnya yang lebih berat, lebih terasa. Aku terhenti sejenak, menunggu dengan cemas, merasakan seluruh tubuhku kaku. Ada sesuatu yang sangat salah. Selama ini, aku hanya melihat tanda-tanda kecil, kehilangan keseimbangan, jarak yang semakin lebar antara kami. Tapi kini, semuanya datang seperti badai yang sudah terlalu lama terkumpul. Di matanya, aku bisa melihat keteguhan yang sama sekali tidak aku kenal. Matanya yang dulu lembut, kini penuh dengan rencana yang gelap. Aku hampir bisa merasakan kekuatan yang ada di balik langkahnya. Aku tahu, dia tak akan berhenti. Aku harus keluar. Aku harus melarikan diri. Tetapi bagaimana caranya? Aku menelan ludah, menatap pintu depan yang terkunci. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Dalam ketegangan yang menghimpit, aku teringat akan seseorang, ayahku. Selama bertahun-tahun, hubungan kami renggang. Kami jarang berbicara, dan pertemuan kami selalu dipenuhi dengan kata-kata yang terucap tanpa rasa. Tapi, entah kenapa, malam ini ada firasat yang membuatku menghubunginya. Mungkin aku butuh bantuan. Mungkin dia bisa menyelamatkanku. Aku tidak tahu kenapa, tetapi naluriku berbicara begitu keras. Aku harus mencari ayah. Aku bergegas menuju ponsel, tangan gemetar saat mengetikkan nomor ayah yang sudah lama tidak kuhubungi. Teleponnya berdering lama, sebelum akhirnya suara berat ayah menjawab, "Ada apa?" Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang ada di sana. "Ayah, aku butuh bantuan. Aku terjebak. Sebentar, tidak ada jawaban." Aku bisa merasakan keheningan yang membekukan udara. Aku tahu, jawabnya akhirnya. Aku tahu semua yang terjadi. Aku sudah memantaumu. Aku terdiam. Apa maksudmu? Aku bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam, semakin memuncak. Kamu tidak sendirian. Aku sudah ada di sini, kata ayahku. Jangan khawatir. Aku akan menolongmu. Aku merasa tubuhku menegang. Ayah yang dulu menjauh, yang dulu tidak peduli, kini menyatakan bahwa dia tahu semuanya. Aku merasakan campuran antara lega dan bingung. Ada harapan yang muncul, tetapi bersamaan dengan itu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu. Kenapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa dia baru muncul sekarang? Ayah, apa yang kamu rencanakan? Kenapa kamu baru memberitahu sekarang? Aku bertanya dengan suara bergetar. Ayah terdiam sejenak. Waktu sudah semakin sempit. Pergilah ke ruang bawah tanah. Kamu tahu di mana itu. Suaranya begitu tenang, begitu terkontrol. Tidak ada ketegangan yang jelas, tetapi aku tahu ini bukan pesan yang bisa aku abaikan. Aku menatap pintu yang tertutup rapat, merasakan hawa dingin yang masuk ke dalam tulangku. Aku tahu aku harus bergerak cepat. Namun, seiring aku menuju ruang bawah tanah, perasaan cemas itu semakin menekan, semakin berat. Ayahku, yang dulu begitu jauh, kini menawarkan bantuan, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ragu. Aku merasakan ketakutan yang lebih dalam, semakin sulit bernapas. Ketika aku tiba di ruang bawah tanah, aku melihat bayangan samar di sudut ruangan. Dan tiba-tiba, sekejap, sebuah suara muncul di belakangku. Kamu pikir dia benar-benar bisa membantu? Suamiku berdiri di sana, wajahnya dingin, penuh perhitungan. Aku terhenti, tubuhku merinding. Ayahku menghilang begitu saja, meninggalkan sebuah pesan yang hanya bisa kuartikan sebagai peringatan. Jangan terlalu percaya. Suamiku tersenyum sinis, matanya menatap tajam, penuh kebencian.
Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Tidak ada tempat yang aman. Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang aku kenal, semua yang aku percayai, sekarang hancur dalam hitungan detik. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Dan aku harus segera membuat keputusan. Di luar jendela, hujan turun dengan lebat, menutupi dunia dalam lapisan kabut, dan suara gemericik yang seolah menenangkan. Tetapi aku tahu itu hanyalah ilusi. Rumah yang dulu terasa nyaman kini terasa asing, seolah dindingnya semakin menekan. Setiap gerakan, setiap desah napas, seakan beresonansi di dalam ruang sempit ini. Aku berdiri di ruang tamu, tangan menggenggam ponsel dengan erat, menunggu suara yang akan mengubah segalanya. Ayahku. Suaranya terdengar lebih tenang daripada sebelumnya. Aku sudah di depan rumah, kata ayahku singkat. Buka pintu belakang, jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini adalah titik balik. Tak ada waktu untuk keraguan. Aku berjalan pelan, hampir tak terdengar, menuju pintu belakang. Pikiranku berputar cepat. Ayah, yang selama ini tak pernah memberi perhatian, kini datang seperti bayangan yang datang untuk menyelamatkan. Namun, perasaan aneh menyelusup. Apakah aku bisa benar-benar mempercayainya? Selama bertahun-tahun, dia menjauh. Kini, dia hadir dengan satu janji yang tak jelas. Pintu belakang terbuka, ayah berdiri di sana, tampak lebih tua dari yang terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya penuh kelelahan, namun matanya tetap tajam, seolah telah melihat lebih banyak dari yang bisa aku pahami. Kita harus cepat, katanya. Tak ada waktu untuk basa-basi. Suamimu tahu kita sedang merencanakan sesuatu. Ada ketegangan dalam setiap kata yang diucapkannya. Aku hanya mengangguk, merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Namun, saat aku melihat ke belakang, rumah ini terasa semakin jauh, semakin asing. Ayah mengangkat tas kecil yang dibawanya. Ini akan membantumu keluar. Tapi kamu harus ikut rencanaku. Aku terdiam. Dalam hatiku, perasaan saling bertentangan melanda. Ayah, yang lama hilang, kini tiba dengan rencana yang entah berasal dari mana. Apakah dia benar-benar ingin membantu? Ataukah ini bagian dari permainan yang lebih besar? Rencana yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah terjebak dalam lingkaran ini? Tidak ada waktu untuk bertanya lebih banyak, kata ayah. Matanya menyala dengan tekad. Ini bukan saatnya ragu. Kami mulai berjalan perlahan. Setiap langkah di lantai kayu terasa lebih berat. Aku bisa mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Apakah itu suamiku? Apa dia tahu aku sudah membuat keputusan? Ketegangan semakin terasa. Setiap sudut rumah ini seolah menonton kami, mengintip setiap gerakan. Aku merasa seperti berjalan di atas tali. Setiap langkah bisa berakhir buruk. Ayah tidak banyak bicara. Ia memimpin dengan tenang. Tapi ada sesuatu dalam caranya yang terasa aneh. Seperti dia sudah terbiasa dengan hidup yang penuh dengan rahasia. Kami sampai di sebuah ruang bawah tanah yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Tersembunyi di balik rak buku yang lebih besar dari yang aku kira. Ayah membuka pintu dengan cepat. Dan di dalamnya ada beberapa barang yang sudah lama terkubur. Perlengkapan yang sepertinya sudah siap digunakan. Apa ini? Aku bertanya. Suaraku bergetar. Itu rencanaku. Jawab ayah dengan suara pelan. Kami akan keluar malam ini. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku menelan ludah, mengamati benda-benda itu. Dalam hati, aku merasa ragu. Tetapi saat aku melihat wajah ayah, aku merasa semakin tak punya pilihan. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai dia, atau apakah aku hanya mengabaikan bahaya yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua ini? Kami mulai menyusun rencana dengan cepat, mengumpulkan barang-barang yang bisa membantu. Aku merasa waktunya semakin sempit. Suara pintu yang tergerak membuatku berhenti. Ada langkah kaki yang semakin mendekat. Dia tahu, bisik ayah. Mata kami saling bertemu dengan ketegangan yang tak terucapkan.
Kita tidak punya banyak waktu. Dengan tangan gemetar, aku meraih tas kecil yang telah disiapkan. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Aku ingin melarikan diri. Tetapi, saat aku melihat ke atas, aku tahu kami tidak sendirian. Ketika kami hampir selesai, langkah kaki yang datang dari arah luar semakin jelas. Aku bisa mendengar suara pintu yang terbuka. Suamiku. Dia berdiri di sana, dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Matanya yang dingin, kosong, seolah menilai kami berdua. Apa yang kalian rencanakan? Suamiku bertanya dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku merasa tubuhku membeku. Semua rencana yang telah kami susun, semua langkah yang sudah diambil, bisa saja berakhir dalam hitungan detik. Suamiku berdiri di sana, menatap kami dengan ketenangan yang mengerikan. Aku melihat ayahku, yang tampak lebih tegas dari sebelumnya. Dia tidak terlihat takut. Bahkan, dia lebih siap menghadapi suamiku daripada aku. Tapi apakah itu pertanda baik atau buruk? Aku tidak tahu. Suamiku melangkah maju. Matanya tetap tajam. Kalian pikir aku tidak tahu? Katanya dengan nada yang lebih dingin dari sebelumnya. Aku sudah mengawasi kalian. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Semua yang kami rencanakan, semua harapan yang sudah mulai tumbuh, kini terancam. Suamiku telah menunggu kami, mengawasi dari bayang-bayang. Dia lebih cerdik dari yang aku kira. Kini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Keputusan harus diambil. Tak ada lagi jalan mundur. Lampu-lampu rumah kami berkelip redup, memberi cahaya yang terputus-putus, seolah dunia di sekeliling kami juga ikut berguncang. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang mengalir dalam udara, membentuk ketegangan yang semakin padat. Aku berdiri di ruang tamu, memandang suamiku yang berdiri dengan tubuh tegap, namun matanya yang kosong, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih gelap. Di sampingku, ayah berdiri dengan wajah dingin. Tetapi, aku bisa merasakan keteguhan di balik sikapnya. Ini adalah momen yang tak bisa dibalikkan lagi. Suamiku tersenyum tipis, senyum yang tak pernah aku kenali sebelumnya. Jadi, kamu akhirnya memilih berpihak padanya, katanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Tapi setiap kata terkesan lebih tajam. Kamu pikir itu akan menyelamatkanmu? Aku merasa tubuhku terasa lebih berat, seperti ada beban tak terlihat yang mengikatku. Ini bukan hanya tentang memilih antara suami dan ayah. Ini adalah tentang bertahan hidup. Tentang memilih antara kebenaran yang mencekam atau terus hidup dalam kebohongan yang semakin menyesakkan. Ayahku mengangkat kepala sedikit, matanya menatap tajam pada suamiku. Kamu sudah cukup lama bermain dengan api, katanya. Nada suaranya tenang, namun mengandung ancaman yang jelas. Sekarang waktunya berhenti. Suamiku tidak terkejut. Bahkan, senyum itu semakin mengembang. Kamu pikir, aku belum tahu apa yang kalian rencanakan? Aku sudah mengawasi kalian sejak lama. Suaranya semakin berat, penuh dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Kalian benar-benar bodoh jika berpikir kalian bisa melarikan diri. Seketika itu juga, perasaan yang sudah lama terkunci dalam dadaku mulai meledak. Semua yang aku kira tentang suamiku, semua yang aku anggap sebagai kebenaran, sekarang hancur begitu saja. Aku mendengar suara-suara yang mulai bercampur, perasaan ketakutan yang mengalir begitu dalam, sesuatu yang lebih buruk, jauh lebih buruk, sedang terjadi. Tapi kemudian, ada satu kalimat yang mengguncang. Kalian tidak tahu siapa sebenarnya aku. Suamiku mengeluarkan suara rendah yang terasa seperti ancaman dari masa lalu yang tak bisa dilupakan. Ini bukan sekadar utang, ini bukan hanya tentang uang, ini lebih pribadi. Aku menatapnya, berusaha mencerna kata-katanya. Apa maksudmu? Tanyaku, suara bergetar. Namun aku tahu, aku harus mendengar ini. Suamiku mendekat, langkahnya mantap, penuh keyakinan. Kamu pikir ibuku hanya sekadar ibu yang mengatur rumah tangga, katanya. Menekankan kata-kata itu satu persatu. Dia lebih dari itu. Dia adalah orang yang selalu memegang kendali atas hidupku. Semua yang aku lakukan, semua keputusan yang aku buat ada di bawah perintahnya. Suaranya semakin rendah,
lebih intens. Aku sudah lama terperangkap dalam rencana yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kata-kata itu mencekam hatiku, membuka ruang gelap yang sebelumnya tidak aku pahami. Selama ini, aku hanya tahu sedikit, bahwa dia berhutang, bahwa dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Tapi ini jauh lebih dalam, lebih pribadi, keadaan yang lebih mengerikan daripada sekadar masalah uang. Selama ini, kamu hanya boneka dalam permainan ibumu? Aku bertanya, terkejut dengan pengakuan itu, walaupun aku sudah merasakan ada sesuatu yang gelap sejak lama. Suamiku menatapku tajam, lalu mengangguk. Tidak ada penyesalan di sana, hanya sebuah kenyataan yang menyakitkan. Aku tidak punya pilihan, katanya pelan, penuh penyesalan yang kosong. Aku menatap ayahku yang berdiri dengan ekspresi yang lebih keras dari sebelumnya. Ini bukan lagi hanya tentang memilih siapa yang lebih tepat. Ini adalah tentang bertahan hidup, tentang menyelamatkan diri dari dunia yang telah dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Ayahku tidak mengalihkan pandangannya dari suamiku. Matanya terfokus, seolah siap menghadapi apapun yang akan datang. Suamiku kemudian berbalik, menuju meja kecil yang ada di sampingnya, dan saat itu, aku melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah pistol yang tersembunyi di balik meja. Jantungku berdegup lebih cepat. Darahku terasa berhenti sejenak. Aku tahu, ini adalah titik puncak yang tak bisa dihindari lagi. Jangan coba apa-apa, katanya. Suaranya tenang namun mengerikan, penuh dengan ancaman yang jelas. Kalian tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Keringat mulai mengalir di sepanjang tengkukku dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Ayahku memandangku, matanya seakan memberi isyarat. Ini adalah saat yang menentukan. Keputusan besar harus dibuat, dan waktu untuk ragu sudah habis. Tapi saat itu juga, suamiku mengangkat pistolnya, jarinya yang terulur seolah siap untuk menekan pelatuk. Aku merasa seakan dunia ini berhenti berputar. Aku tahu, jika aku salah langkah, jika aku salah memilih, semuanya akan berakhir di sini, di ruangan ini. Lalu, sebelum aku bisa bergerak, sebuah suara keras terdengar, sebuah tembakan yang menggema di seluruh rumah. Aku terhenti, tubuhku membeku. Suamiku berdiri dengan pistol di tangan, tetapi matanya sudah berbeda. Suara tembakan itu bukan hanya untuk menakut-nakuti. Ini adalah tanda bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Dan saat itulah aku sadar, pertarungan ini baru saja dimulai. Langit malam semakin gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu-lampu rumah yang masih menyala. Setiap sudut terasa sesak, udara di sekelilingku semakin berat, memadatkan dada. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang terasa semakin asing. Mataku terfokus pada suamiku yang berdiri di sana. Wajahnya keras. Tak ada lagi senyuman yang dulu pernah kubanggakan. Hanya ada kehampaan. Dan di balik kehampaan itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan. Aku sudah cukup mendengar kata-katanya. Semua kebohongan yang disembunyikan begitu lama, kini terungkap satu persatu, mengalir seperti sungai yang tak bisa dihentikan. Semua yang dia lakukan, semua yang dia sembunyikan, tidak hanya tentang uang, tidak hanya tentang ibunya. Ini tentang hidupku, tentang kami. Kepercayaanku hancur. Dan sekarang, di hadapannya, aku harus membuat pilihan yang bisa menentukan hidupku. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Suamiku bertanya. Suaranya datar, penuh perhitungan. Kamu pikir bisa menghentikan semuanya? Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Setiap kata itu terasa seperti pisau yang menusuk. Dan aku merasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Dia bukan lagi suami yang aku kenal. Dia bukan lagi manusia yang aku percayai. Di hadapanku, berdiri seorang pria yang telah membentuk hidupnya dengan kebohongan, manipulasi, dan kekerasan yang tak terbayangkan. Kini, aku tahu dia bukan hanya pria yang memiliki utang. Dia adalah seseorang yang telah melibatkan dirinya dengan orang-orang yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa kubayangkan. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu padat. Setiap detak jantungku seolah bergema di seluruh tubuh. Tetapi aku tahu aku tidak bisa mundur.
Tidak sekarang. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Aku harus bertahan, harus melawan ketakutan yang menghimpitku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap suamiku dengan mata yang tak lagi penuh cinta, hanya ada kebencian yang terbuka. Aku akan mengakhiri ini, kataku dengan suara yang hampir tidak kudengar sendiri. Tetapi kuat, penuh tekad. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Suamiku tertawa pelan, sebuah tawa yang kosong, tak bernyawa. Kamu benar-benar yakin bisa mengakhirinya? Kamu pikir aku takut padamu? Aku tahu, dia tidak takut padaku. Dia sudah lama menganggap aku lemah, tak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia salah. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang hanya bisa mengandalkan kata-kata manisnya. Aku sudah melihat kegelapan dalam dirinya. Aku sudah melihat betapa jauh dia bisa melangkah. Dan sekarang, aku harus melangkah lebih jauh lagi. Melangkah lebih dalam ke dalam kebenaran yang telah lama terkubur. Aku mengingat semuanya. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan yang disembunyikan. Dan setiap kata-katanya yang dulu pernah aku percayai kini terasa begitu menyesakkan. Namun, aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh lagi ke dalam cengkeramannya. Suamiku tidak lagi memiliki kekuatan atas diriku. Dan kini, aku memiliki kekuatan untuk menghentikan semuanya. Tolong jangan lakukan ini. Suamiku mendesah, mencoba mengubah nada suaranya, namun sudah terlambat. Suara itu tidak lagi meyakinkan. Tidak ada lagi ruang untuk perasaan itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Aku menggelengkan kepala, suara hati kecilku menguat, menuntut keadilan. Tidak. Aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan hidupku lagi. Aku mulai bergerak. Langkahku mantap menuju meja tempat dia menyembunyikan pistolnya. Aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat. Namun aku tidak berhenti. Setiap gerakan terasa sangat berat, sangat penuh ketegangan. Tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Suamiku mengangkat tangannya, seolah ingin menghentikan aku, namun wajahnya tidak lagi menunjukkan kepedulian. Hanya ada kebencian dan rasa takut yang samar. Jangan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu melakukan ini. Suaranya mulai goyah. Aku berhenti sejenak, menatapnya satu kali lagi, dengan hati yang penuh kebencian. Semua yang kami miliki, semua yang pernah kami perjuangkan bersama, sudah hancur, dan kini, tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Aku harus mengambil keputusan ini. Aku akan mengakhiri semua ini, kataku. Suara yang lebih tegas, lebih pasti. Untuk diriku, untuk anak-anakku, untuk hidupku. Suamiku mendekat. Matanya kini penuh dengan ketegangan. Aku tahu, ini adalah momen terakhir. Saat aku mengambil langkah berikutnya, sebuah suara keras menggetarkan ruangan. Tembakan itu memecah keheningan, dan tubuhku terhenti, membeku. Suamiku berdiri dengan pistol terarah. Namun matanya kosong, tak ada lagi kemarahan atau kebencian yang terungkap. Hanya ada kehampaan, kekosongan yang mengerikan. Aku menatapnya, darah terasa berhenti mengalir. Aku tahu, dalam 1 detik ini, hidupku bisa berakhir. Tapi sebelum aku bisa bereaksi, aku mendengar langkah kaki cepat mendekat, suara dari belakang. Pintu terbuka dengan keras, dan seseorang melangkah masuk ke dalam ruangan. Ayahku, matanya tajam, penuh tekad, dan saat itu, aku tahu, ini bukan hanya pertarungan untuk hidupku. Ini adalah pertarungan untuk keadilan. Tapi tembakan itu terdengar lebih keras dari apa yang aku duga. Aku merasa dunia ini terbalik, dan saat aku mencoba untuk bergerak, semuanya terasa begitu jauh. Aku berdiri di sana, di tengah-tengah kehancuran hidupku, dan bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar berakhir? Hujan masih turun dengan deras, namun kali ini, aku tak merasakannya. Dunia di luar terasa semakin jauh, seakan segala suara, segala kehidupan, terlindung di balik kaca jendela yang kabur. Di dalam rumah, keheningan begitu tebal, menggantikan kegaduhan yang sempat ada. Aku duduk di sudut ruang tamu,
Tangan menggenggam secangkir teh yang sudah lama dingin. Setiap tetes air hujan yang menyentuh kaca seakan membawa kembali kenangan yang ingin kulupakan. Suara tembakan, wajah suamiku yang kosong, ketegangan yang hampir menghancurkan semuanya. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, meskipun pintu kehidupan baru sudah terbuka di depanku. Luka-luka itu akan tetap ada, tertinggal dalam bentuk yang tak terlihat, tergores di dalam jiwa, seperti bekas-bekas yang tak bisa hilang. Aku masih bisa merasakan kepahitan yang menyelimuti dadaku, saat-saat ketika kebenaran terungkap begitu brutal, menghancurkan segala yang pernah kami bangun. Dan meskipun suamiku sudah pergi, meskipun ketegangan itu kini berakhir, hatiku tidak pernah benar-benar bebas. Aku menghela napas dalam-dalam, menatap ruang kosong di depan. Tidak ada lagi suara dari luar, hanya suara detak jantungku yang berirama dengan tenang. Ayahku, yang sebelumnya datang dengan tekad yang membara, kini sudah pergi. Kehadirannya memberikan sedikit harapan, tetapi aku tahu kehadiran itu tidak cukup untuk menyembuhkan segala yang hilang. Aku masih harus berdiri sendiri, meskipun perjalanan ini begitu berat. Apakah kamu baik-baik saja? Suara lembut dari ayahku masih terngiang di telingaku. Aku menoleh, mencari jawaban di dalam diriku yang kosong. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku baik-baik saja? Seorang diri, setelah semua yang terjadi, setelah melihat segalanya hancur, setelah menghadapi begitu banyak kebohongan dan pengkhianatan. Tapi, aku tahu jawabannya. Aku tidak baik-baik saja. Dan mungkin aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya baik-baik saja. Namun, aku bisa memilih untuk bangkit. Aku bisa memilih untuk berjalan ke depan, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Aku sudah melihat bagian tergelap dari hidupku, dan meskipun aku hampir tak bisa bertahan, aku masih ada di sini, masih bisa merasakan napasku, masih bisa merasa. Aku berdiri, membiarkan tubuhku terbiasa dengan gerakan setelah sekian lama terhenti. Setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil pada diriku sendiri, pada kehidupan yang masih aku miliki. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka lebar, dan meskipun aku tahu dunia luar tetap penuh dengan bahaya, aku tidak akan lagi menutup mata. Aku tidak akan lari. Ketika aku memandang bayangan diri di cermin, aku melihat seseorang yang berbeda. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang terjebak dalam permainan orang lain. Aku adalah seseorang yang telah menemukan kekuatan dalam kerapuhan, yang telah belajar untuk bertahan di tengah kehancuran. Meskipun rasa sakit itu masih ada, meskipun ada bagian dari diriku yang masih terbelah, aku tahu bahwa aku bisa melanjutkan hidup. Namun, ada satu pertanyaan yang tetap menghantui pikiranku. Satu pertanyaan yang belum bisa kuberikan jawabannya. Bisakah aku percaya lagi? Pertanyaan itu berlarian dalam pikiranku, tak pernah berhenti. Bisakah aku membuka hatiku lagi? Bisakah aku membiarkan seseorang mendekat? Ataukah aku akan tetap terperangkap dalam bayangan masa lalu? Dalam ketakutan yang menunggu di setiap sudut? Aku berdiri di ambang pintu kehidupan baru, satu langkah dari kemungkinan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tetapi, meskipun aku tahu aku harus melangkah, aku tak tahu apakah aku benar-benar siap untuk melupakan masa lalu sepenuhnya. Apakah ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman bagi seseorang seperti diriku? Pintu rumah tertutup di belakangku. Udara malam semakin dingin. Tapi aku tidak bisa menghindar dari perasaan yang membekapku. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sebuah rasa yang menutup hati ini dengan rapat. Dan aku hanya bisa berdiri di sana, menatap dunia yang baru terbuka di depanku, dengan satu pertanyaan yang tak bisa kubuang dari pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa percaya lagi